bagi anak-anak di rumah. Selamat pagi juga Pak Elida. Pagi juga Bu Dora. Iya, kita akan kembali memulai sekolah minggu kita pada hari ini di minggu yang kedua tahun baru tahun 2021. Yes. Wah, gimana nih? Bu Elida masih semangat nggak sih? Oh tentu dong, anak-anak juga semangat ya. Oh, yakin banget. Nah, kita mau bersyukur sama Tuhan, mau berterima kasih pada Tuhan buat hari baru yang Tuhan berikan buat kita. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati, kita hening sejenak, lalu setelah itu kita bersama-sama menyanyikan lagu pada hari Ahad ini. Tuhan sudah berikan banyak berkat buat kita dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Tetap berdiri ya anak-anak ya. Semangat. Sebab Kau yang layak dipuja.
bersyukur buat Tuhan yang kasih kita begitu banyak kebaikan. Nah, karena itu jangan jemu-jemu puji Tuhan, jangan jemu-jemu beribadah, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik buat hidup kita. Nah, teman kita Kartika Ya, akan berdoa untuk pembukaan. silahkan Kartika. Teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami, berkatilah kami, tuntunlah kami, buka telinga kami Tuhan, semoga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, kami hanya meminta padamu dan memohon padamu karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, Bu Elida, tahu nggak sih? Nih, kita datang ibadah nih ya, harus kita katakan, ini bukan karena kita sendiri nih yang mau, bukan karena kita sendiri yang kepengen, bukan karena kuat kita, gagah kita, tapi satu hal, Tuhan loh yang panggil kita. Bener nggak? Bener. Makanya, nah kalau dipanggil jawabannya hanya dua nih, mau jawab ya atau tidak. Kalau Bu Elida yang dipanggil, saya pasti jawab ya, saya siap. Oke, sama dong. Saya juga akan jawab ya. Karena itu kita mau dengarkan. Tuhan panggil kamu, Tuhan panggil saya. Dengar dia panggil nama saya.
apa bersuka citanya kita dipanggil Tuhan dan kita bilang iya, iya, iya. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus panggil kita, ada satu perubahan besar yang terjadi. Itu kalau kita jawab ya loh. Kalau kita tolak panggilannya, kalau kita juga nggak mau terima panggilannya, belum tentu perubahan itu ada ya. Karena itu kita juga mau bilang ke teman-teman kita ya Kak ya, tentang pujian perubahan besar di kehidupan sejak Yesus ada di hatiku. Luar biasa ya. Ketika Tuhan panggil kita dan kita alami perubahan besar dalam hidup kita, ada sukacita yang luar biasa seperti yang tadi Ibu sudah katakan dan juga Bu Elida rasakan dan juga dirasakan oleh anak-anak di rumah ya. Nah, kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau memberi persembahan kepada Tuhan. Betul. Ya, masih tetap ya anak-anak ya. Walaupun sudah 2021, persembahan kita masih tetap di dalam amplop atau dalam celengan. Iya. Kita terus berdoa dan berharap semoga di tahun ini pandemi COVID-19 segera berlalu ya. Kita udah kangen nggak ketemu ya. Apalagi kita sudah pindah kelas. Iya benar. Gimana kita? Wah, ini saya sekarang udah di kelas mana? Teman saya siapa? Iya benar sekali. Doa semua supaya COVID berlalu, kita bisa Ibadah ibadah sekolah minggu di gereja kita. Nah, kita akan bersama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan dan untuk itu kita juga akan mempersembahkan pujian Bapa, kupersembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku
dipimpin oleh teman kita Aferi. Silakan Aferi. Bisa sekarang mau membuka persembahan, berkati tantangan sudah mengumpulkan persembahan, dan juga semoga persembahan ini bisa berguna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Wah, kita sudah berikan persembahan kepada Tuhan. Kita sudah puji Tuhan. Ada satu lagi nih yang perlu penting dan inti nih. Apa ya? Sekarang kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Iya, kita mendengar firman Tuhan yang akan jadi terang buat hidup kita, yang akan jadi terang buat jalan kita. Nah, yang juga akan berbuah subur dalam hati kita. Firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau bersama-sama puji Tuhan dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami diriku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Wah, ya ampun. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, menghasilkan buah yang lebat. Ya. Iya. Sekarang siapkan semua. Siapkan Alkitabnya ya Bu ya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Dora. Silakan Bu Dora. Iya. Wah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan Tuhan untuk bersama-sama membimbing kita, meneguhkan kita, sehingga firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi buah yang tumbuh di dalam hidup kita. Dan teman kita Marsha akan memimpin kita dalam doa firman. Silahkan Marsha. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Marsha. Nah, anak-anakku semua, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah siapkan Alkitab kalian di rumah? Ya. Mari bersama-sama buka Alkitab kita dari Lukas 3 ayat 15 sampai 17. Lalu dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 22. Ibu lagi Lukas 3 ayat 15 sampai 17. Dilanjutkan ayat yang ke-21 sampai 22. Silahkan baca bagian firman Tuhan ini yang bercerita kepada kita tentang Yesus dibaptis. Nah, untuk mengawali renungan firman Tuhan pada hari ini, Ibu mau cerita nih tentang seorang tokoh hebat. Tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa. Nama tokoh ini adalah Mahatma Gandhi. Gak usah salah sebut ya, Bu Dora belakangnya nggak pakai N, Gandhi aja. Kalau ini Mahatma Gandhi. Nah, beliau ini adalah seorang tokoh yang luar biasa. Beliau memperjuangkan tentang bagaimana cara hidup damai. Dan tahu nggak sih, satu hal yang menguatkan dia
untuk terus berjuang itu adalah firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-7. Itu khotbah di bukit. Nanti silahkan anak-anak baca lagi. Tapi dia ini bukan seorang Kristen loh. Nah, apa sih yang istimewa dari Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi itu menyebut dirinya sebagai seorang pembelajar Alkitab. Wow, dia rajin dan taat membaca Alkitab, bukan Kristen. Luar biasa. Satu ketika seorang misionaris yang bernama Stanley Jones itu bertemu dengan Mahatma Gandhi, lalu bertanya nih kepada Mahatma Gandhi, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras sekali menolak untuk menjadi seorang pengikut Kristus? Nah, lalu jawaban Mahatma Gandhi ini bilang gini, saya nggak pernah menolak Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Wah, dia nggak menolak Kristus, dia suka Kristus, tapi dia tidak suka dengan cara hidup Kristen kita. Kok bisa begitu ya? Apa yang membuat Mahatma Gandhi seperti itu? Rupanya Mahatma Gandhi ini punya sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan. Suatu ketika dia sebenarnya berpikir sih untuk masuk Kristen, tapi ketika dia pergi ke gereja, yang dia mencari gereja dan dia mau masuk ke gereja itu, mau menjadi anggotanya di sana, wah, dia tiba di sebuah gereja, lalu sampai di gereja itu bukannya dia disambut, wah silahkan datang, silahkan masuk, selamat bergabung di gereja kami. Bukan seperti itu. Tanggapan yang diterimanya pada saat itu adalah, hei, pergi kamu kafir, kamu tidak punya tempat di sini. Seketika itu juga pandangannya tentang orang Kristen itu sangat-sangat berubah. Dia yang tadinya sangat-sangat tertarik untuk menjadi Kristen, kemudian menarik dirinya. Dia tidak lagi mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen. Tapi dia punya satu perkataan luar biasa yang sangat nohok dan seharusnya membuat kita sebagai orang Kristen berpikir lebih dan lebih lagi. Dia berkata begini, kalau semua orang Kristen itu mau mengikuti persis apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Kristus, maka seluruh India, kata dia pada saat itu sebagai seorang India, seluruh India akan menjadi Kristen. Dan itu mau menjelaskan kepada kita di mana ada banyak orang Kristen hidup, dan kalau orang Kristen yang ada itu mencerminkan, meneladankan sikap Kristus yang sebenarnya, tidak mustahil nih orang-orang akan tertarik untuk juga menjadi pengikut Kristus, dalam arti menjadi orang Kristen. Nah, anak-anakku, kenapa nih Bu Dora sampai ngomong kayak begini ya? Nah, firman Tuhan hari ini bercerita tentang ketika Tuhan Yesus dibaptis. Ketika Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sebenarnya Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Tuhan Yesus. Mengapa begitu? Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang merasa dirinya, aku ini hanya pembuka jalan loh buat Mesias yang datang itu. Aku ini hanya orang, hanya suara yang berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, dan aku bukan siapa-siapa. Nah, sekarang orang yang kupersiapkan jalannya, orang yang baginya aku sudah mendahului bekerja buatnya, datang dan berkata, Yohanes, ayo baptis aku. Wah, saat itu Yohanes bilang, tidak Tuhan, jangan. Aku ini gak layak loh baptis kamu. Jangankan baptis kamu, aku pegang
pegang kasut kakimu saja aku nggak layak, aku pegang sepatumu, tali sepatumu saja aku tidak layak. Itu kata Yohanes. Dia merasa sama sekali tidak pantas. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, Yohanes, lakukan saja tugasmu. Karena kita sedang menggenapi apa yang telah Allah rencanakan. Apa itu? Allah merencanakan sebuah rancangan yang luar biasa buat manusia. Allah mau menyatakan karya penyelamatannya kepada manusia di dalam dan melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sebagai pribadi yang taat, dia melakukan apa yang Allah kehendaki untuk ia lakukan. Nah, dan Allah menyatakan sebuah hal yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Allah menyatakan rohnya dalam rupa burung merpati yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kristus, Allah yang sejati, menjadi perkenanan Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anakku, kita semua mungkin sudah menerima baptisan. Ada bahkan yang sudah bersiap-siap untuk ikut katekisasi dan ICD. Apa makna baptisan itu buat kamu? Ataukah selama ini kamu merasa bahwa baptisan itu punya arti istimewa buat kamu? Ingat, baptisan itu punya satu makna sebagai simbol atau tanda yang mempersekutukan kita dengan janji Allah yang tidak kelihatan dalam bentuk baptisan. Ketika kita dibaptis, pada saat itu kita menjadi satu kesatuan, diikat dengan janji Allah untuk menerima karya penyelamatan Allah bersama dengan orang-orang Kristen lain, orang-orang percaya lain yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Tapi ingat, baptisan itu walaupun menjadi sebuah tanda yang mempersekutukan dan yang mempersatukan kita dalam perjanjian kasih karunia Allah, bukan berarti kalau sudah dibaptis artinya kamu selamat, bebas, merdeka. Tidak ada lagi hal yang menghalangimu untuk melakukan dosa. Keliru besar. Sebab ketika kamu dibaptis, maka baptisanmu itu disertai dengan tanggung jawab untuk melakukan apa yang Allah mau, yang Allah kehendaki. Keliru kalau bilang baptisan itu menghapus dosamu. Tidak. Baptisan itu diibaratkan sebuah pintu. Ketika kamu dibaptis, maka kamu sedang menuju ke pintu itu dan masuk ke dalam perjanjian kasih Allah. Namun keselamatan itu baru kamu akan terima ketika kamu dengan sungguh menyatakan dirimu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan tantangannya adalah menjadi orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kamu mau. Karena itu, ingat, jangan sampai ada Mahatma Gandhi lain yang tadinya begitu rindu, menggebu-gebu ingin menjadi pengikut Kristus, tetapi lalu undur dengan teratur karena sikap hidup kita yang tidak mencerminkan Kristus, yang tidak mencerminkan kasih Tuhan. Mari terima roh Tuhan, terima dirimu sebagai orang-orang yang diselamatkan, dan nyatakan itu di dalam hidupmu dimanapun engkau berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, hari ini Bu Elida, kita juga ada serah terima anak-anak sekolah minggu kita. Iya Bu, kan mereka naik kelas ya Bu? Iya, naik kelas. Jadi kelas Sion naik ke kelas Gloria. Dari kelas Gloria naik ke kelas Maranatha. Dari kelas Maranatha naik Hosana. dari Hosana
ke Haleluya, dari Haleluya ke Excelsis Deo, dan Excelsis Deo. Deng 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 deng, pindah ke remaja. Iya, betul. Iya. Nah, untuk itu kenaikan kelas ini akan diwakilkan secara simbolis oleh dua teman kalian, yaitu Gisel dari kelas Elang, Gisel dari kelas Sion, ke kelas Gloria, dan Elang dari kelas Maranatha ke kelas Hosana. Yuk, kita panggil anak kita, Gisel. Yuk, Butiu. Silakan Butiu. Selamat datang Gisel, kawan-kawan. Bisa mewakili kelas Sion ya. Sekarang namanya kelas Gloria. Gloria ya. Iya. Oke, terima kasih. Yuk. Dan Elang, nih Elang, ayo sini Elang. Nih, Elang akan mewakili teman-temannya dari kelas Maranatha dan juga kelas besar lainnya naik ke kelas Hosana. Selamat datang Elang dan teman-teman. Hai. Sekarang jadi kelas Hosana. Iya. Terima kasih. Makasih ya anak-anak. Jadi ingat, mulai minggu depan anak-anak yang sudah naik kelas, sudah belajar atau sudah ikut di kelas selanjutnya, ya. Oke? Nanti siapa yang sudah naik kelas akan disebutkan namanya masing-masing di grup kelasnya. Oke? Silakan baca, lihat, dan selamat bergabung di kelas yang baru. Tuhan memberkati. Oke anak-anak, nah tadi kita semua sudah pindah kelas ya. Dari Sion ke Gloria, dari Gloria ke Maranatha, Maranatha ke Hosana, Hosana ke Haleluya, Haleluya ke Excelsis, dan yang dari Excelsis pindah ke remaja. Mulai minggu depan kita sudah di kelas yang baru. Iya, betul sekali nih. Jadi anak-anak yang pra remaja, anak-anak Budora, kita ketemu di remaja ya. Budora tetap ada di remaja. Oke. Dan kita punya ayat hafalan nih untuk minggu hari ini, Kak. Dari Mazmur 96 ayatnya yang kedua. Mazmur 96 ayat yang kedua. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Nanti Anak silakan lalu buat videonya ya, kirim ke guru kelasnya masing-masing. Masing-masing. Iya. Dan yang mengirimkan video dapat sesuatu yang istimewa. Ya, pasti ya. Bahagianya hatiku. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari lagu PKJ 185. Berdiri silahkan. Silahkan berdiri. Ayo, berdiri. Silahkan berdiri. Kita mau nyanyi. Senang puji Tuhan. Putus Tuhan. Ya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang telat, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh senang kakak, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ya untuk menyatakan kabar baik buat orang-orang lain. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka,
terima berkat Tuhan. Teman kita Abel akan memimpin kita di dalam doa. Silahkan Abel. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu yang masih mau menyampaikan firman-Mu walaupun dalam keadaan pandemi ini. Berkatilah juga firman yang telah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu supaya dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selesailah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.